Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Sebelum PTS kita sudah sampai pada pelajaran ke-7, yaitu tentang hukum makanan non-muslim dan juga hukum makanan bagi orang yang terpaksa atau darurat memakan sesuatu yang haram. Sekarang kita masuk pelajaran ke-8, yaitu Al-Adawiyah, tentang pengobatan. Dibuka bukunya halaman 38. Ad-Darsus Samin Al-Adawiyatu. Ya, kita akan mempelajari hukmut tadawi ma'ad dalil, ahkamut tadawi bil muharram, waddam ma'ad dalil, ahkamul mukhdari fil dawai. Yang pertama hukum berobat beserta dalil-dalilnya, kemudian hukum-hukum pengobatan dengan barang yang haram dan darah beserta dalilnya. Yang ketiga hukum-hukum tentang al-muhdar, sesuatu yang beracun di dalam pengobatan. At-tadawi masru'un fil Islam. Pengobatan itu disyariatkan di dalam Islam. Wa huwa min fi'lil asbabil ma'mur biha. Dan hal itu termasuk perintah yang menjadi sebab-sebab dari yang diperintahkan. Ya, maksudnya pengobatan itu sesuatu yang diperintahkan dalam syariat Islam untuk mencapai kesembuhan. Wattadawi la yunafi at-tawakkul 'ala Allah, dan pengobatan itu tidaklah menafikan atau menghilangkan tawakal kita kepada Allah. Itu termasuk ikhtiar pengobatan. Liman i'taqada anna sababa nafi'un bi'idnillahi wa taqdiruhu. Bagi orang yang berkeyakinan bahwa sebab itu bermanfaat dengan izin Allah dan takdirnya. Nah, berarti pengobatan itu tidak menghilangkan sikap tawakal kita kepada Allah. Justru dengan berobat itu semakin menguatkan keyakinan kita dalam bertawakal kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi tidak menghilangkan ikhtiar atau usaha kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan suatu penyakit kecuali Allah itu menurunkan obatnya. Waja'al a'rabu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah atadawi. Faqala tadawu fa innallaha azza wa jal lam yadu' da'un illa wadu'alahu dawa' ghaira da'in wahidin al-haramu. Ya, datang seorang A'rab Badui kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah atau apakah kita boleh untuk berobat, melakukan pengobatan? Faqala, maka Rasulullah bersabda, tadawu, berobatlah. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Apa itu? Al-haram, kematian. Ya, jadi kalau mati itu tidak ada obatnya.
Faddawa'u ma'murun bihi fil Islam, dan pengobatan itu diperintahkan di dalam Islam, walakin biddawabiti at-taliyah, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, ayya'taqida annasyafi wallah. Hendaklah ia berkeyakinan bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah. Wa anna athara hadad dawa'i innama huwa bitaqdirillah. Dan bahwasanya asar ataupun pengaruh dari obat itu sesungguhnya merupakan ketentuan dari Allah. Wa maddawa'u illa sababun minal asbab, dan tidaklah pengobatan itu menjadi sebab dari berbagai sebab. Nah, jadi kita dalam berobat itu kita harus berkeyakinan bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah. Sedangkan obat itu hanya menjadi sebab dari kesembuhan. Sarananya atau sebabnya bisa sembuh itu karena obat itu diturunkan oleh Allah, dan yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah. Yang kedua, Allah yatarattabu 'alal mu'ajalati kasfi aurati au nadorolaha. Tidaklah dalam pengobatan atau perawatan itu membuka aurat ataupun melihat auratnya, illa indad darurati awil hajatil mukhillah, kecuali dalam keadaan darurat ataupun kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi kalau melakukan pengobatan sebisa mungkin tidak membuka auratnya atau melihat aurat dari pasiennya, kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, alla yakunad dawa'u mukharraman au mustahrijan min mukharramin au fihi madatun mukharramatun li'annallaha lam yaj'alu shifa'una fima kharrama alaina. Yang ketiga, tidaklah menggunakan obat yang diharamkan atau yang dihasilkan dari barang yang haram yang di dalamnya terdapat sesuatu yang haram, karena sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat itu dari hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, janganlah berobat dengan sesuatu yang haram, karena Allah tidaklah menurunkan obat itu dari yang haram. Kemudian pembahasan yang kedua, at-tadawi bil muharram. Nah, sekarang bagaimana hukumnya berobat dengan sesuatu yang haram? Yang pertama, at-tadawi bil muharramati la yajuz. Pengobatan dengan hal-hal yang diharamkan itu tidak diperbolehkan. Kat-tadawi bil khamri, seperti berobat dengan khamr wa ghairihi atau selainnya, minal muskirat, dari sesuatu yang memabukkan, awil muhdarat, ataupun sesuatu yang beracun. Qala sallallahu alaihi wasallam anil khamri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khamr, innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Sesungguhnya khamr itu bukanlah suatu obat, tetapi khamr itu adalah penyakit. Idza tawaqqafa, yang kedua, idza tawaqqafa tarkibu ba'dil adawiyati ala khaltihi binasabatin minal kuhul aus syai'in muskirin falahu khalatani. Apabila sebagian obat-obat itu tersusun atau komposisinya itu bercampur dengan sesuatu yang memabukkan atau sesuatu yang haram, maka baginya ada dua keadaan. Al-khalatul ula, keadaan yang pertama, antakuna kamiyatul muskiri wa nahwiha kabiratun tasilu ilal qadri al-muskiri minhu. Wa fi hadhil khalati yakhrumud dawa al-makhlud
yakhrumud dawa'ul makhludu bihadal muskiri. Keadaan yang pertama, hendaklah sesuatu yang memabukkan itu atau adanya sesuatu yang memabukkan itu terlalu besar komposisinya sehingga menyebabkan mabuk. Maka dalam keadaan ini diharamkan pengobatan yang bercampur dengan sesuatu yang memabukkan. Jadi komposisi dari bahan yang memabukkan itu cukup besar sehingga menyebabkan hilangnya akal atau mabuk, itu diharamkan. Kemudian keadaan yang kedua, al-khalatus saniyatu antakuna nasabatuhu qalilatun la tasilu ila khaddil iskar wa idza maziha bid-dawa'i dhahaba asaruhu. Apabila yang dicampur dalam obat itu menyebabkan mabuk tapi jumlahnya sedikit, ini diperbolehkan. Innahu labudda minhu ma'a hadzal dawa wa lam yujadu dawa'u ghairuhu bi qaumi maqamihi fa innahu yubahu wa yajuzut tadawi. Jadi obat itu kalau tidak ada selainnya, tidak ada campuran selainnya, yaitu diperbolehkan memakai sesuatu asalkan hanya sedikit. Itu diperbolehkan dalam pengobatan memakai sesuatu yang bisa memabukkan, contohnya alkohol. Jadi terkadang ada obat yang dicampur dengan alkohol, itu kalau tidak banyak itu diperbolehkan, kalau persenannya sedikit. Jadi itu ada aturannya dalam dunia kesehatan, alkoholnya mengandung berapa persen. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, at-tadawi binaqlid dam. Pengobatan dengan cara transfusi darah. Binaqlid dam itu transfusi darah. Damul insani najasun yakhrumu tanawuluhu an tariqil fammi. Darah manusia itu najis yang haram untuk dikonsumsi dengan melalui mulut. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Amma naqlud dami min syahihin ila marodin wa khaqonihi wa haqnihi bihi antoriqil waridi fayajuzu bisartoini. Adapun transfusi darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit dengan cara dikeluarkan, al-warid itu muncul, dikeluarkan maksudnya disedot itu pakai selang itu, donor, dengan cara donor. Fayajuz, maka diperbolehkan. Bisyarto ini dengan dua syarat. Yang pertama, alla yatadzarraru man suhiba min huddam. Tidaklah membahayakan bagi orang yang diambil darahnya. Jadi yang diambil darahnya tetap sehat, tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, ayyakunal maridu muttirran ila naqlid dami ilaihi. Hendaklah orang yang sakit itu sangat membutuhkan kepada transfusi darah. Jadi orang yang kekurangan darah itu pasti sangat membutuhkan adanya pendonor. Itu diperbolehkan. Syaratnya dua ini, donor darah atau transfusi darah. Syaratnya dua, tidak membahayakan orang yang pendonor, dan orang yang sakit membutuhkan darah itu benar-benar dalam keadaan sangat membutuhkan. Wa dalilu dalika, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, famanitturra ghaira ba'in wala 'adin fala isma 'alaih. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Haitsu dallat hadhil ayah wa
wa ghairuha ala ibahatil muharrami 'inda darurah. Dalil tersebut menunjukkan bahwasannya bolehnya menggunakan sesuatu yang haram, maksudnya darah itu kan haram dalam atau ketika dalam keadaan darurat. Waddamu min dalik, dan darah adalah bagian dari itu. Jadi boleh transfusi darah meskipun hukum dari darah itu najis ataupun haram. Wa idza kana hadza fid damil masfuh faddamul mashubi bit turukil ilmiyati allati tadmanu khif khifdahu wa khuluhu minal jarosimi aula bil jawas. Adapun darah yang dibutuhkan itu, kemudian ya darahnya itu sangat dibutuhkan, itu maka lebih diperbolehkan. Yang kedua, li'annahu yatawaqqafu alaihi inqadu muslimun minal halaki wa hada wajibun. Nah, ini yang kedua, dalil atau dasar yang kedua, karena sesungguhnya menghilangkan kesusahan ataupun kehancuran bagi seorang muslim, menyelamatkan seorang muslim dari kehancuran, ingkot itu menyelamatkan, ya tawaqqafu itu terkait ya. Jadi kaitannya menyelamatkan seorang muslim dari kehancuran itu hukumnya wajib. Itu. Kemudian yang terakhir, isti'malul muhdari min fit tadawi, menggunakan sesuatu yang beracun ataupun membahayakan di dalam pengobatan. Sabaqa bayanu takhrimi tanawulil muhdarati bi anwa'iha al-mukhtalifah ala ayyi wajhin kana. Telah dijelaskan keharaman mengkonsumsi sesuatu yang beracun dengan berbagai macamnya sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya. Wa amal isti'malul mukhdari fit tadawi falahu khalatani, adapun menggunakan sesuatu atau tumbuhan ya, kemarin ganja, nikotin itu. Di dalam pengobatan itu ada dua keadaan. Al-ula isti'maluhu fil ilmiyati al-jarahiyah wa huwa jaizun. Menggunakannya dalam pengobatan ataupun dalam mengobati sesuatu luka. Wa huwa jaizun, maka hal itu diperbolehkan. Jadi untuk luka luar, jadi untuk mengobati di luka luar, tidak dikonsumsi, tidak dimakan. Sawaun akana tahdiron kulliyan am juz'iyan. Baik menggunakan hal yang beracun itu seluruhnya ataupun sebagiannya. Liman'i dororil alam asyadid, untuk menghilangkan bahaya pedih, kepedihan atau sesuatu yang sakit, yang sangat pedih, alladzi yalhaqul marid, yang dirasakan oleh orang yang sakit, fi asna'il jarahah, di dalam atau ketika ia mengalami luka, fahuwa min babid darurah, dan ini termasuk dalam hal yang darurat. Nah, jadi kalau dalam tentara itu kan sering menggunakan morfin untuk mengobati luka tembaknya. Nah, itu boleh menggunakan asalkan di luka luar. As-saniyah isti'maluhu ma'al adawiyati binasabin muayyanatin. Fa hukmuhu khina idin hukmu istihdamil muskiri ma'al adawiyah. Fa idza kana binasabatin qalilatin la yatarattabu 'alaiha dararun bal naf'un lil marid wa kana an tariqin tabibin mausukun aminun fala ba'sa bih. Yang kedua itu menggunakan dalam pengobatan yang tertentu. Ketika hukum menggunakan sesuatu yang haram dalam pengobatan,
maka menggunakan secara, ya istilahnya menggunakan yang beracun tadi sedikit, yang menyebabkan bahaya, tidak menyebabkan bahaya, tapi justru bermanfaat bagi manusia atau bagi orang yang sakit itu. Dan menurut dokter itu dapat digunakan, maka tidak mengapa. Jadi yang kedua, fala ba'sabih. Jadi yang kedua, menggunakan sesuatu yang beracun atau nikotin, morfin, ganja untuk pengobatan itu asalkan tidak membahayakan dan menurut kedokteran itu aman, maka tidaklah mengapa ataupun diperbolehkan. Itu pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.